Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yuliadinda dengan NIM 2021143385 dari kelas 1J Prodi 3SD. Di sini saya akan memaparkan materi atau hasil PowerPoint saya yang berjudul Hakikat Pendidikan berdasarkan Filsafat Pendidikan. Hakikat pendidikan, hakikat berarti dasar atau intisari. Hakikat filsafat pendidikan tentu saja intisari atau dasar dari ilmu ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sejarah filsafat pendidikan. Kedudukan ilmu filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan, the mother of science. Ilmu filsafat dipercayai mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari hal terkecil mengenai kehidupan manusia hingga alam semesta. Sederhananya, pendidikan juga bagian dari kehidupan sehingga ia memiliki pertanyaan dan permasalahan tersendiri. Filsafat memang pada zamannya Yunani adalah peradaban dengan ilmu pengetahuan yang maju. Oleh karena itu, tercatat beberapa nama filsuf Yunani dalam sejarah filsafat pendidikan. Ini sebut saja Socrates. Socrates berpandangan bahwa seseorang mesti didorong untuk berpikir cermat, melakukan uji coba diri sendiri, serta memperbaiki pengetahuannya. 2. Plato. Plato berpandangan bahwa pendidikan itu sangat perlu, baik untuk diri sendiri selaku individu maupun sebagai warga negara. 3. Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa setiap orang harus mendapatkan pendidikan agar ia bisa hidup dengan baik. Tujuan filsafat pendidikan. Ada beberapa tujuan filsafat pendidikan yang berkaitan dengan seorang individu dan bagaimana pendidikan itu bisa memberikan manfaat baginya. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan seseorang sebagai manusia lebih mendidik serta mampu membangun diri sendiri. 2. Mendorong dasar-dasar pengetahuan pandangan yang sintesis sehingga seluruh pengetahuan menjadi satu kesatuan. 3. Menjadikan seseorang memiliki hidupnya sendiri berkat pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itulah, mengetahui hal-hal dasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. 4. Bagi seorang pendidik, filsafat memiliki keistimewaan karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya mengenai manusia seperti ilmu dalam mendidik. Manfaat filsafat. Pendidikan adalah untuk terus menganalisis dan mengkritis kedua aspek tadi demi sebuah pendidikan yang utuh dan seimbang. Berikut beberapa manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan secara tidak langsung juga merupakan manfaatnya. 1. Menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. 2. Landasan dari penentuan kebijakan mengenai program pendidikan. 3. Landasan untuk berkarya dan mengabdi di dunia pendidikan. 4. Standar dalam penentuan kurikulum dan materi yang ingin diajarkan oleh pendidik. 5. Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. 6. Mendorong tenaga pendidik untuk dapat memberikan materi pendidikan yang lebih baik. 6. Mendidikan kualitas pendidikan itu sendiri. Ruang lingkup dan objek filsafat pendidikan. Ruang lingkup atau objek filsafat pendidikan secara umum adalah segala hal yang menyangkut permasalahan kehidupan manusia. Namun jika dijabarkan secara mikro atau khusus, maka objek filsafat pendidikan melingkupi beberapa hal di bawah ini. 1. Merumuskan sifat hakikat pendidikan atau the nature of education secara tegas. 2. Merumuskan sikap hakikat manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan, the nature of man. Merumuskan
hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. 4. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. 5. Merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. 6. Merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.